warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Sindi Nur Aziza 191108046, beserta dua rekan yaitu Astria Davi dan Muhil Kolbi dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung akan mempresentasikan makalah yang bertemakan konseling Afrikan dan Amerikan. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama yaitu pengertian dari ras. Ras adalah suatu pengelompokan manusia ke dalam kelompok besar dengan perbedaan masing-masing kelompok diwariskan turun-temurun, salah satunya adalah perbedaan kulit. Ada bermacam-macam bentuk ras, terdiri dari 3 pokok utama. Yang pertama adalah ras Mongoloid. Ras Mongoloid atau berkulit kuning adalah ras manusia yang sebagian besar menetap di Asia Timur, Asia Tenggara, Madagaskar di lepas pantai timur Afrika, beberapa bagian India Timur Laut, Eropa Utara, Amerika Selatan, dan Oseania. Secara umum, ras ini memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama adalah kulitnya berwarna kuning. Kemudian, kelopak mata terdapat plika marginalis. Yang ketiga, mata berwarna coklat sampai hitam. Yang keempat adalah rambutnya berwarna hitam dan lurus. Kelima, dahi kecil dan tegak. Kemudian, ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid atau yang berkulit putih. Ras ini adalah sebagian besar menetap di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Pakistan, dan India. Secara umum, ras ini memiliki ciri fisik sebagai berikut: berkulit putih, tekstur bibirnya sangat tipis, memiliki bulu yang sangat tebal, rambut lurus atau bergelombang, dan yang terakhir adalah dahi kecil dan tegak. Yang terakhir adalah ras Negroid. Ras Negroid atau berkulit hitam adalah ras manusia yang terutama mendiami benua Afrika di sebelah gurun Sahara. Secara umum, ras ini memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, pigmentasi kulit yang kuat atau kulit hitam, bibir dan hidung yang sangat lebar dan tebal, rambut yang keriting, dan yang terakhir adalah mata yang berwarna coklat atau hitam. Nah, dapat dilihat di gambar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Astria Davi Ramadhani, nomor MPM 1911080272. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sejarah konseling orang Afrika dan Amerika. Pada tahun 1960 dan 1970-an, membutuhkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda. Pada masa ini, politik dan sosial di Amerika melihat munculnya generasi para sarjana dari corak yang membuat kontribusi besar untuk profesi. Banyak pemikir seperti Carl Rogers, Albert Ellis, dan Fritz Perls menyatakan bahwa budaya orang kulit berwarna secara kualitatif berada dari budaya kulit putih berbasis Eropa. Oleh karena itu, validitas teori dan teknik didasarkan pada tradisi budaya Amerika Eropa dan Eropa harus dipertanyakan ketika diterapkan interaksi konseling dengan orang berkulit berwarna. 2 dekade terakhir abad ke-20 adalah masa yang penting. Kelompok lain dari orang-orang yang terpinggirkan, hilangnya haknya atau tertindas dengan cara yang berbeda, tapi miring dengan kebiasaan orang untuk menjadi corak yang diberdayakan dan ditekan untuk akses ke hak-hak sosial dan hak-hak istimewa. Amerika sebagai negara yang ratusan juta penduduk dan tempat di mana orang bertemu dan tinggal menetap di sana, menjadi salah satu negara multikultur di dunia. Awalnya, bangsa yang pertama kali mengadakan kolonisasi di daerah ini adalah bangsa Indian yang datang dari Asia dan menyeberangi daerah yang sekarang bernama Selat Bering. Sekitar abad ke-16, setelah jutaan orang Indian tinggal di wilayah Amerika Utara dan mayoritas tinggal di daerah yang sekarang masuk dalam wilayah Amerika Serikat. Nenek moyang orang-orang India bermigrasi ke benua Amerika dalam kelompok-kelompok kecil secara bertahap melalui Siberia Timur. Selat Bering kemudian menuju Alaska yang ada di benua Amerika sebagian utara.
Kehidupan suku Indian mulai berubah semenjak keadaan orang Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan Prancis di daerah mereka pada tahun 1600-an di wilayah Amerika Utara. Bangsa Eropa tersebut membuat koloni-koloni yang tersebar di wilayah Amerika. Prancis memiliki koloni di Kanada, Quebec, Great Lakes, Louisiana, dan lembah Ohio. Spanyol memiliki koloni di Florida, Meksiko, dan Inggris memiliki koloni yang berada di sepanjang pantai timur Samudra Atlantik. Pada tahun 1613, terjadi perang perebutan koloni antara kolonis Prancis dengan Inggris, dan masih banyak perang lainnya yang terjadi hingga tahun 1963. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhil Kolbi, NPM 1911080342. Ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Implikasi konseling terhadap orang Afrika Amerika. Pemuda Afrika Amerika sering tidak datang ke konseling. Dengan sukarela mereka mungkin telah dirujuk oleh lembaga sosial atau di bawah oleh orang tua mereka. Karena ini kurangnya kerjasama mungkin menjadi masalah. Konselor dapat menyemangati kalian untuk modifikasi flash keluarga atau cerita akibat yang menambahkan harapan tambahan materi dapat dihasilkan dari tulisan-tulisan orang Afrika Amerika yang terkemukan dalam konseling. Wanita muda Afrika Amerika, masalah yang melibatkan identitas, ras, dan konflik yang harus dieksplorasi. C. Jones 1985 menjelaskan 4 faktor integrasi yang harus dipertimbangkan bekerja dengan kalian Afrika Amerika. Faktor pertama melibatkan reaksi terhadap penindasan rasial. Kebanyakan orang Afrika Amerika pernah menghadapi rasisme, dan kemungkinan bahwa faktor ini berperan dalam masalah saat ini harus diperiksa. Huntres dan EPP 197 menggambarkan faktor ini sebagai histori permusuhan, reaksi sebagai tanggapan atas penderitaan saat ini dan masa lalu yang dialami oleh kelompok.